Hai guys, terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Saya doakan semoga dilapangkan rezekinya, amin. Buat kalian generasi milenial, kali ini saya akan menceritakan alur film animasi fantasi tahun 2009 berjudul Monster vs Alien. Film ini disutradarai oleh Conrad Vernon dan Rob Letterman. Film ini menceritakan sekelompok monster yang diperintah untuk melawan invasi alien yang mengancam bumi. Mau tahu keseruannya? Langsung aja ke jalan ceritanya. Film diawali dengan sebuah objek mirip meteor meluncur menuju bumi. Dua orang petugas pos pengamatan antariksa mendeteksi objek tersebut akan jatuh di daerah California. Seorang gadis bernama Susan terlihat bahagia, karena sebentar lagi Susan akan dinikahi pacarnya, seorang pembawa berita bernama Derek. Singkat waktu, hari pernikahan pun tiba. Mereka berdua sudah tak sabar mengikat janji suci dan membicarakan rencana bulan madu yang indah. Derek kemudian pergi terlebih dahulu dan akan menunggu Susan di altar gereja. Ketika Susan akan menyusulnya, tiba-tiba dia melihat meteor di awal scene tadi jatuh menimpa dirinya. Anehnya, tak terjadi apa-apa dengan Susan. Dia nampak baik-baik saja. Ibu Susan segera menyuruhnya untuk bersiap-siap. Setelah peristiwa itu, Susan tetap melanjutkan acara pernikahannya. Acara pernikahan pun dimulai. Semua tamu undangan mengikuti acara dengan penuh kebahagiaan. Saat Derek membuka penutup wajah Susan, terlihat mata Susan bercahaya berwarna hijau. Dan tiba-tiba tubuhnya membesar menjadi raksasa. Semua orang pun panik meninggalkan gereja. Di luar gereja, para tentara dari pemerintah telah mengepung Susan. Melihat Susan yang tak terkendali, mereka membiusnya menggunakan suntik raksasa. Dengan sekali suntik, Susan langsung pingsan tak sadarkan diri. Saat terbangun, Susan telah berada di sebuah tempat yang luas dan dikelilingi tembok baja. Susan tak sendirian di sana. Terdapat makhluk-makhluk aneh berwujud manusia setengah kecoa bernama Dr. Crocodile. Monster berbentuk jeli berwarna biru bermata satu bernama Bob. Monster air perpaduan monyet dan ikan bernama Missing Link. Dan Insectosaurus serangga besar yang lebih besar daripada Susan. Ternyata tempat itu adalah penjara rahasia bagi para monster yang dipimpin oleh Jenderal Wennermonger. Sejak tahun 1950, pemerintah telah mendirikan penjara rahasia tersebut sebagai pusat isolasi para monster. Tujuannya adalah merahasiakan keberadaan para monster dari dunia luar dan menggunakan mereka jika nanti dibutuhkan. Sekarang Susan harus rela dikurung menjadi bagian dari para monster dan diberi nama baru dengan panggilan Ginormika. Jauh di galaksi lain, alien bernama Galasar bangkit dari hibernasinya karena mendapat informasi bahwa zat bernama kuantonium telah ditemukan dan jatuh di bumi. Zat tersebut kini telah diserap oleh Susan yang menjadikannya wanita raksasa. Galasar kemudian mengirim sebuah robot untuk mengambil kuantonium ke bumi. Singkat waktu, robot itu jatuh di negara Amerika, tepat di lokasi muda-mudi sedang berpacaran. Keesokan harinya, para pasukan militer dikerahkan untuk mengepung robot alien itu. Bahkan Presiden Amerika turun tangan langsung untuk berkomunikasi.
Di film ini presidennya ngelamat terus guys. Kalau mau tahu lucunya, tonton filmnya langsung ya. Karena dikira robot alien itu tak mengerti bahasa manusia, Pak Presiden menyambutnya dengan sebuah musik organ tunggal. Tapi malah dibalas dengan sebuah gaplokan yang membuat organ presiden hancur. Robot alien itu pun bangkit. Presiden yang marah memerintah semua pasukan untuk menghancurkan robot itu. Tapi robot itu memiliki perisai pelindung yang membuat semua senjata tak ada yang mempan. Semua tentara pun terpaksa mundur. Di gedung Pentagon, presiden dan para pejabat saling berdebat mengatasi serangan yang terjadi. Di tengah perdebatan, presiden yang haus ingin ngopi dulu. Hampir saja dia salah menekan tombol nuklir yang bentuknya sama dengan tombol pembuat kopi. Di tengah kegilaan yang terjadi, Jenderal Monger datang memberikan solusinya. Tapi dengan kepolosannya, presiden malah ingin menekan tombol nuklir. Jenderal Monger menyarankan untuk melawan robot alien dengan para monster. Di sini kita dijelaskan tentang asal-usul para monster. Insectosaurus dulunya adalah larva serangga kecil. Karena terkena radiasi nuklir, dia menjadi monster setinggi 106 meter yang pernah menyerang Tokyo. Missing Link, si manusia ikan yang ditemukan membeku selama 20.000 tahun di benua Antartika. Dr. Crocodile, yang dulunya seorang ilmuwan jenius. Karena obsesinya memiliki kemampuan bertahan hidup sama seperti kecoa, percobaan yang gagal mengubahnya menjadi manusia kecoa. Bob, sebuah tomat hasil rekayasa genetik di pabrik makanan cepat saji, menyebabkan tomat itu hidup menjadi gumpalan yang sulit dihancurkan. Dan penemuan terbaru, si Susan, wanita raksasa yang memiliki energi luar biasa di tubuhnya akibat dari zat kuantonium. Sekarang para monster menjadi solusi terbaik mengalahkan robot alien itu. Presiden kemudian menyetujui ide dari Jenderal Monger. Segera Jenderal Monger mempersiapkan para monster untuk melawan si robot. Dia berjanji akan membebaskan semua monster jika misi ini berhasil dilakukan. Mereka tiba di lokasi pertempuran. Si robot mencoba menyangkal tubuh Susan. Mendeteksi keberadaan kuantonium di dalam tubuh Susan, Susan yang takut melawan robot lari menyelamatkan diri. Robot itu pun mengejar Susan. Susan lari ke tengah kota yang telah dievakuasi sebelumnya. Tapi akhirnya si robot menemukan Susan. Dia berhasil lari menggunakan mobil yang dipakai layaknya sepatu roda. Sampailah dia di jembatan Golden Gate. Melihat kekacauan yang terjadi, Susan mencoba menyelamatkan penduduk. Tapi si robot menyerang Susan. Beruntungnya tangan si robot terlilit tali baja jembatan. Tak kuat menahan kekuatan robot, jembatan itu mulai runtuh. Di saat yang tepat, Insectosaurus datang membantu. Disusul dengan Bob, Link, dan Dr. Crocodile.
Dengan kekuatan yang dimilikinya, Susan melawan si robot. Tapi monster yang lain hanya melongo melihatnya. Saat Link akan menyerang robot itu, dia langsung KO terpental perisai pelindungnya. Dengan kepintarannya, Dr. Crocodile masuk ke dalam tubuh monster untuk mematikan energi pelindungnya dari dalam. Perisai pelindung dapat dimatikan, tapi malah membuat Insectosaurus terhipnotis terkena cahaya dari mata si robot. Bob yang dari tadi hanya cengas-cengas melihat burung-burung, akhirnya membantu Susan memindahkan orang-orang ke tempat aman. Tapi si Bob malah akan melempar mereka ke laut. Maklum guys, si Bob ini memang tak memiliki otak. Si Bob kemudian memakan pembatas jalan sebagai jalan keluar mobil. Satu persatu para penduduk berhasil pergi. Tak bisa mengandalkan teman-temannya, Susan berjuang sendirian mengalahkan si robot. Dengan kekuatannya, akhirnya si robot itu berhasil dijatuhkan. Kepala robot terpotong terkena reruntuhan tiang baja jembatan Golden Gates. Melihat robotnya dikalahkan dengan mudah, Galasar menjadi marah dan hendak mengambil sendiri Quantonium ke bumi. Setelah mengalahkan si robot, Jenderal Moger menepati janjinya untuk membebaskan para monster. Pertama mereka pergi ke rumah orang tua Susan. Sesampainya di rumah, ayah dan ibu Susan bahagia bertemu kembali dengan anaknya. Mereka juga terlihat kaget bertemu dengan Bob, Link, dan Dr. Crocodile yang bentuknya sangat aneh. Susan menanyakan keberadaan calon suaminya, Derek. Dia pun pergi ke tempat kerja Derek dan menitipkan para teman monsternya kepada ayah dan ibunya. Malam harinya, para monster mengadakan pesta perayaan kebebasan mereka. Hal ini membuat orang-orang di rumah Susan ketakutan. Mereka pun kabur meninggalkan para monster. Di tempat lain, Susan yang sampai di tempat kerja Derek tak bisa menahan kerinduannya. Tapi Derek malah bersikap dingin terhadap Susan. Dia menyalahkan Susan atas semua yang terjadi. Tapi ini hanya alasan klasik Derek, karena dia lebih memilih reputasinya menjadi pembawa berita daripada harus menikahi Susan yang sekarang menjadi wanita raksasa. Derek akhirnya memutuskan hubungan dengan Susan. Hal itu membuat Susan terpukul dan galau. Dia pun merenung di atap pom bensin. Hal yang sama dialami teman-temannya yang merasa sedih karena masih mendapat perlakuan yang sama dari orang-orang. Meskipun mereka telah berjasa menyelamatkan bumi dari ancaman alien, Susan yang tak ingin terlihat sedih di hadapan mereka mencoba membangkitkan semangatnya sendiri dan teman-temannya, bahwa mereka bisa melakukan sesuatu yang hebat bersama-sama. Tiba-tiba saja Galasar telah sampai di bumi dan menyedot Susan menggunakan kapalnya. Insectosaurus mencoba menolong Susan menggunakan air liurnya. Galasar pun menembak Insectosaurus menggunakan meriam. Dengan sekali tembak, Insectosaurus terkapar tak berdaya. Susan pun berhasil dibawa oleh Galasar. Saat terbangun, Susan telah memakai baju alien. Kemudian Galasar mengurungnya di sel laser yang sulit ditembus. Galasar berniat untuk mengambil paksa Quantonium dari tubuh Susan menggunakan mesin ekstraksi. Dia ingin menggunakan Quantonium untuk hal yang lebih jahat dan berbahaya. Tak terima karena Galasar telah membuat kekacauan dan membunuh temannya, Susan marah besar dan menghancurkan kurungannya. Galasar yang ketakutan segera memancingnya ke ruang ekstraksi.
Dia berhasil menjebak Susan masuk ruang ekstraksi. Segera Galasar memulai prosesnya. Kuantonium yang berhasil diambil membuat tubuh Susan kembali ke ukuran semula. Galasar bersiap memulai rencana untuk menguasai planet bumi dan menjadikannya tempat tinggal baru. Dia menggunakan kuantonium untuk menciptakan kloning dirinya sendiri untuk dijadikan pasukan dengan jumlah yang sangat besar. Let the birth of my new planet. Galasar kemudian memberikan ultimatum kepada semua penduduk bumi untuk dimusnahkan. Di tempat lain, Ling terlihat sedih atas kematian Insectosaurus. Dia berniat menolong Susan dan membalaskan apa yang telah dilakukan Galasar. Mereka meminta bantuan Jenderal Monger untuk mengantar mereka menuju pesawat Galasar. Mereka bertiga berhasil menyusup ke dalam pesawat. Melihat jumlah kloning Galasar semakin banyak, tak ada kesempatan bagi mereka untuk menolong Susan. Tapi Bob yang tak punya otak punya ide gila. Mereka menyamar menjadi bagian dari kloning Galasar. Mereka juga memakai baju Galasar, berharap tak ada yang mengetahuinya. Ternyata ide dari Bob berhasil menipu salah satu kloning. Meskipun terlihat jahat, tapi kloningnya tak punya otak. Dengan bodohnya dia memberikan kunci akses dan senjata dengan cuma-cuma. Dengan bodohnya juga, si Bob tak sengaja menembak si kloning sampai mati. Kesempatan ini dimanfaatkan sebaik mungkin. Cara terbaik untuk menggagalkan invasi pasukan Galasar adalah dengan meledakkan pesawatnya. Mereka pergi ke pusat inti kendali untuk meledakkan pesawat. Galasar yang tahu para monster menyusup, memerintahkan pasukan kloningnya untuk menangkap para monster. Saat tak ada jalan keluar, Bob memanjangkan tubuhnya dan berhasil membawa teman-temannya menuju ruang inti. Untuk mengendalikan inti pesawat, mereka harus memasukkan kode warna heksadesimal menggunakan alat mirip Denspad. Dengan sangat mudah, Dr. Crocodile membaca sistem kodenya. Dia berhasil menghancurkan protokol keamanan dan pesawat akan hancur dalam beberapa menit lagi. Galasar pun segera menyiapkan kapsul pelarian membawa kuantonium. Mereka hanya punya waktu 5 menit untuk keluar sebelum pesawat meledak. Pintu kapal tertutup secara otomatis. Bob, Ling, Dr. Crocodile masih terjebak. Ling menyuruh Susan untuk segera pergi selama masih ada waktu. Tapi Susan tak mau meninggalkan teman-temannya. Dia pun pergi mencari Galasar. Susan menyuruh Galasar untuk membebaskan teman-temannya. Galasar tak menghiraukannya. Saat kapsul sudah siap, dia kabur secepatnya. Tapi Susan berhasil menahannya agar tak kabur. Waktu tinggal 1 menit lagi sebelum kapal meledak. Susan punya ide untuk menembak jatuh kuantonium agar menimpanya, sehingga dia bisa menyerap kembali kekuatannya. Saat Bob, Ling, dan Dr. Crocodile sudah pasrah dan tak ada harapan, Susan datang dengan kekuatannya yang telah kembali. Susan mencoba keluar dengan menjebol badan pesawat. Hampir saja mereka terjatuh dari pesawat, tapi Susan tak kuat menahan pegangannya. 30 seconds. Tiba-tiba Jenderal Monger datang bersama Insectosaurus yang ternyata masih hidup. Dan sekarang dia telah berubah menjadi kupu-kupu raksasa. 6.
Galasar yang masih terjebak di dalam pesawat tak mampu menyelamatkan diri. Pesawat pun meledak dan Galasar alien cumi-cumi tewas di dalamnya. Di akhir film, Susan kembali kepada keluarganya. Sekarang para penduduk telah menerima monster sebagai para pahlawan bumi. Thank you. But it wasn't just me, Mom. Derek datang ingin kembali lagi kepada Susan demi untuk bisa tambah terkenal. Tapi tak semudah itu. Susan tentunya menolaknya mentah-mentah dan melemparkannya ke langit.